Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 4 izin mempresentasikan dengan topik mikroba limbah yang dikerjakan oleh Epen Sofyan yang menjelaskan mengenai proses yang terjadi di dalam mikroba limbah, Keizan Niansa sebagai yang membuat PPT, Muhammad Alfredo Hilmi menjelaskan mengenai peran mikroorganisme di dalam limbah, Muhammad Arsha Mahendra menjelaskan mengenai contoh-contoh lokasi, Muhammad Lutfi Al-Hafiz menjelaskan mengenai jenis-jenis mikroorganisme yang ada di dalam limbah, dan Raihana Alifia Duamior menjelaskan mengenai habitat mikroorganisme di dalam limbah. Baiklah, pada yang bersangkutan dipersilahkan mempresentasikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan, di sini ada introduction, yaitu di sini ada mikroba, yaitu organisme mikroskopik yang sebagian besar berupa satu sel yang ukurannya sangat kecil. Tidak bisa dilihat langsung oleh mata telanjang. Membutuhkan mikroskop untuk melihatnya, sedangkan limbah adalah sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia yang tidak bermanfaat atau bernilai ekonomi lagi. Lanjut di sini. Nah, di sini ada habitat ya. Jadi di sini tuh dijelaskan bahwa kalau habitat mikroorganisme dalam air limbah bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan di dalam air limbah tersebut. Nah, mikroorganisme ini dapat hidup di berbagai bagian air limbah, mulai dari permukaan air hingga endapan di bagian bawah. Terus beberapa mikroorganisme ini hidup di sekitar zat organik yang terlarut atau mengendap di dalam air limbah. Nah, salah satunya habitat utama bagi mikroorganisme dalam air limbah adalah biofilm. Biofilm itu terdiri dari jaringan mikroba yang menempel pada permukaan padat di dalam air limbah. Dan biofilm ini memberikan lingkungan yang ideal bagi mikroorganisme karena melindungi mereka dari fluktuasi lingkungan, memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber nutrisi. Juga, selain biofilm, mikroorganisme juga dapat hidup di dalam air limbah yang mengalir. Mereka dapat bersirkulasi baik secara bebas di dalam air atau terkait dengan partikel padat yang terbawa air. Dengan demikian, air limbah menawarkan sejumlah habitat yang beragam bagi mikroorganisme. Seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada peran-peran mikroorganisme. Jadi definisinya itu mikroorganisme terutama bakteri memainkan peran penting dalam pengolahan limbah. Mikroorganisme dapat menguraikan berbagai bahan organik dalam limbah menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak berbahaya, sehingga dapat mengurangi dampak limbah terhadap lingkungan. Nah, untuk secara umum, peran mikroorganisme itu dalam pengolahan limbah dapat terbagi menjadi tiga, yaitu pengurai, flokulan, dan bioremediasi. Untuk pengurai atau sebutan lain degrader. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang mati atau membusuk menjadi zat yang lebih sederhana, sehingga memfasilitasi daur ulang unsur hara dalam ekosistem. Selanjutnya yaitu ada flokulan. Flokulan yaitu adalah bahan tak kristalin dan mirip awan yang menggumpal dalam suatu cairan. Dan ketiga yaitu bioremediasi. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang mati atau membusuk menjadi zat yang lebih sederhana sehingga memfasilitasi daur ulang unsur hara dalam ekosistem. Yang ketiga, jenis-jenis mikroorganisme. Yang pertama ada bakteri. Bakteri adalah agen pengurai yang paling banyak digunakan karena mampu mendekomposisi bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana.
Contohnya karbon dioksida dan air. Yang kedua, jamur. Jamur dapat melakukan proses penguraian limbah lignoselulosa seperti kayu dan serat tanaman, yang dimana menggunakan enzim lignolitik yang dapat mencerna senyawa kompleks dalam lignoselulosa. Yang ketiga, ada alga yang dapat mengelola limbah yang mengandung nutrisi berlebih, seperti limbah industri pertanian dan akuarium, dengan cara menggunakan nutrisi dalam limbah sebagai sumber energi pertumbuhan. Oke. Yang berikutnya adalah proses yang terjadi pada mikroba limbah. Yaitu proses yang terjadi pada mikroba limbah adalah biodegradasi, yaitu proses penguraian senyawa organik oleh mikroba. Proses ini terjadi secara alami di lingkungan dan juga dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan limbah. Proses biodegradasi dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap hidrolisis dan tahap oksidasi. Ya, oke. Yang pertama itu tahap hidrolisis, yaitu pada tahap hidrolisis, senyawa organik besar dipecah menjadi senyawa organik yang lebih kecil dan lebih mudah dioksidasi. Senyawa organik besar tersebut dapat berupa protein, karbohidrat, lemak, atau senyawa organik kompleks lainnya. Mikroba menghasilkan enzim hidrolitik untuk memecah senyawa organik besar. Enzim hidrolitik dapat memecah senyawa organik besar menjadi senyawa organik yang lebih kecil seperti asam amino, gula, dan asam lemak. Yang kedua itu ada tahap oksidasi. Oke. Tahap oksidasi, pada tahap oksidasi senyawa organik yang lebih kecil dioksidasi menjadi senyawa anorganik yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Senyawa anorganik tersebut dapat berupa karbon dioksida, air, dan senyawa anorganik lainnya. Mikroba menghasilkan enzim oksidatif untuk mengoksidasi senyawa organik. Enzim oksidatif dapat mengoksidasi senyawa organik menjadi senyawa anorganik yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu lokasi-lokasi contoh dari tempat mikroorganisme, yaitu yang pertama ada saluran air limbah. Di wilayah perkotaan, saluran air limbah ini seringkali menjadi tempat yang mengandung mikroba limbah karena air dari rumah tangga dan industri dibuang ke dalamnya. Kedua yaitu tempat pembuangan sampah. Pada tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah dapat menjadi habitat bagi mikroba limbah karena bahan organik yang terdekomposisi di dalamnya. Yang ketiga yaitu pabrik pengolahan limbah. Di fasilitas pengolahan limbah, terutama jika tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber mikroba limbah karena proses pengolahan terkadang tidak sepenuhnya menghilangkan mikroorganisme tersebut. Yang keempat yaitu lahan tumpahan limbah industri. Di area sekitar tumpahan limbah industri dapat menjadi tempat berkembang biak bagi mikroba limbah karena terpapar oleh limbah industri yang mungkin mengandung bahan kimia berbahaya. Dan yang kelima yakni kolam limbah pertanian. Di daerah pertanian, kolam limbah yang digunakan untuk menampung limbah pertanian dapat menjadi tempat hidup bagi mikroba limbah karena kandungan bahan organik yang tinggi. Oke, baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila terdapat salah kata, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.